Naik kapal tanpa tiket tanpa pengaman. Beginilah perjalanan hidup di Bangladesh. Bayangkan sebuah kapal tanpa awak resmi, tanpa sistem antrian, tanpa tiket, bahkan tanpa aturan keselamatan. Tak ada pelampung, tak ada pelindung di sisi kapal, dan tak ada yang benar-benar tahu kapan kapal akan tiba atau pergi. Tapi di balik semua itu, kapal ini adalah harapan. Harapan bagi ribuan orang setiap hari untuk bisa sampai ke tempat kerja, sekolah, rumah sakit, atau sekadar pulang ke rumah. Inilah salah satu perjalanan kapal paling berbahaya di dunia, dan terjadi di Bangladesh. Di negara yang sebagian besar wilayahnya dilintasi sungai, kapal merupakan nadi kehidupan. Tapi tidak semua orang mampu membeli tiket feri atau kendaraan pribadi. Karena itu, muncul solusi unik, sekaligus menegangkan. Kapal feri rakyat yang disediakan secara gratis oleh pemerintah di beberapa wilayah, namun dengan sistem yang nyaris tak terorganisir dan penuh risiko. Setiap hari, saat matahari baru terbit, ratusan orang berkumpul di tepi sungai, menunggu datangnya kapal. Tapi ini bukan kapal seperti yang kita bayangkan di negara-negara maju. Kapal ini bisa berupa perahu kayu besar tanpa pagar pengaman, atau bahkan rakit datar yang hanya digerakkan oleh motor kecil. Ketika kapal datang, tidak ada proses naik yang teratur. Semua orang harus melompat cepat ke atas kapal, berebut ruang agar tidak tertinggal. Tidak jarang penumpang jatuh ke sungai, karena terhimpit atau terpeleset. Dan yang lebih mengejutkan, untuk berpindah kapal, Anda juga harus melompat dari satu kapal ke kapal lainnya. Seperti dalam permainan berbahaya, hanya mereka yang cukup cepat dan berani yang berhasil menyeberang tanpa basah kuyup, atau lebih buruk, tenggelam. Siapa yang mengendalikan kapal ini? Biasanya hanya satu atau dua orang lokal yang tahu cara mengemudikan mesin kapal dasar. Mereka bukan pelaut profesional, bukan petugas bersertifikat, melainkan warga biasa yang sudah terbiasa hidup di atas air. Tidak ada pengecekan tiket, tidak ada daftar penumpang, dan jika terjadi kecelakaan, tidak ada sistem evakuasi yang siap. Karena itu, kapal ini sering kelebihan muatan. Puluhan hingga ratusan orang berdiri berdesakan, bahkan bergelantungan di sisi kapal, hanya untuk bisa menyeberang. Di musim hujan, kondisi menjadi jauh lebih berbahaya. Sungai meluap, arus menjadi deras, dan jarak pandang menurun drastis. Tapi bagi warga, tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara mereka bisa terhubung dengan dunia luar. Di beberapa wilayah, meskipun kapal ini disediakan oleh pemerintah, warga kadang memberikan uang sekadarnya kepada pengemudi kapal sebagai bentuk penghargaan atau agar mereka lebih rajin beroperasi. Tapi pada dasarnya, perjalanan ini tidak dikenai biaya, dan itulah mengapa tetap menjadi pilihan utama masyarakat miskin. Namun, meski penuh risiko, banyak yang menyebut kapal ini sebagai penyelamat. Karena tanpa kapal ini, tak sedikit yang harus berjalan berjam-jam mengelilingi sungai, atau bahkan tak bisa bepergian sama sekali. Dalam cara yang paling sederhana dan berbahaya, kapal ini menghubungkan hidup, memberi akses ke pendidikan, pekerjaan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan dari satu sisi sungai ke sisi lainnya. Ini adalah potret ketangguhan manusia, yang siap menghadapi bahaya setiap hari demi kehidupan yang layak. Sebuah realitas yang mungkin asing bagi kita, namun nyata dan berdetak setiap hari di tepi sungai Bangladesh. Jadi, lain kali Anda naik kapal pesiar yang mahal atau menunggu kereta cepat, ingatlah bahwa di suatu tempat di dunia ini, ada orang-orang yang bertaruh nyawa hanya untuk menyeberangi sungai. Dan kapal sederhana tanpa tiket ini, sebrutal dan sebahaya apapun, tetap mereka sebut sebagai penyelamat.